beribadah di hadapan Tuhan. Kita percaya setiap kita menerima jamahan lawatan Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kita, agar hari ini kita percaya kita telah menjadi anak-anak Allah yang diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus dari surga. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, Bapak Saudara. Kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah kami boleh datang beribadah. Baik kami mengikuti di tempat ini maupun juga kami yang beribadah secara online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami dimanapun kami berada. Kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami di tempat dimanapun kami berdiri. Maka Tuhan yang penuhi hati kami, hidup kami Tuhan, dengan roh yang takut akan Tuhan Yesus, dengan roh yang rindu selalu Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan, dengan roh yang selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur ketika kami datang ke tempat ini, segala sesuatu yang baik pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Maka hari ini kami serahkan hidup kami, kami serahkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Engkau yang terindah di dalam hidup ini adalah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, kami cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, amin, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah. Sama-sama berikan hatimu menyembah Tuhan. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan seperti-Mu, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih
dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Kami sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Kami sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan Engkau. Ayo nyatakan sembahmu di hadapan Tuhan hari ini. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus, Tuhan Raja. Kami sembah Engkau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah mengaku dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah hari ini mengaku kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan, Tuhan Rajaku. Biar tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan Yesus. Selamanya Engkau yang kami sembah, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di waktu ini kami pakai sebaiknya Tuhan untuk menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Hari ini kami nyatakan kami menang bersama Tuhan. Kami nyatakan kami berkuasa bersama Tuhan. Kami nyatakan syukur kami Tuhan Yesus.
penyertaan-Mu, hadirat-Mu, bukti kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami sembah. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Bersujud menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku. Diselamatkan Tuhan, nyatakan Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sama-sama kita bangkit berdiri bersama. Haleluya, haleluya. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Nyatakan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Come on. Haleluya, haleluya. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku. Nyatakan dengan iman-Mu, come on. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan, menyembah Yesus Tuhan. Angkat hatimu menyembah Tuhan, angkat hatimu menyembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah roh kami menyala-nyala menyembah-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan menyembah-Mu, buat kesempatan menikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang nyata menjamah melawat setiap kami. Haleluya, Hosana. Kau sangat baik Tuhan, Kau teramat baik, Kau terlalu baik.
Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya. Naikkan doamu pada malam ini. Naikkan doamu pada Tuhan Yesus pada malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Hallelujah. Be glorified and magnify, oh God, I worship you. Sama-sama nyatakan, oh God, I worship you. We worship you, Lord. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify, oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Dengan lidahmu nyatakan, dengan hatimu nyatakan, I worship you Lord, I worship you Lord. Be glorified and magnify, oh God, I will. Ayo sekali lagi, angkat tanganmu nyatakan, oh God, oh God, I worship you. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, oh God, I worship you. Be glorified and magnify, oh God, I worship you. Jemaat Tuhan saja nyatakan sama-sama, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Amen. Be glorified and magnify, oh God, I worship you. Be glorified and magnify. And magnify, oh God, I worship you. Be glorified and magnify, oh God, I worship you. Tuhan Yesus, kita beri tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara yang di rumah nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Masuk hadirat-Mu Tuhan Yesus, masuk hadirat kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi, kita katakan kami tetap bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Roh Kudus berembuslah. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir
zaman. Nyatakan berembuslah, amin. Berembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam berembuslah, berembuslah sama-sama, Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah, Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Nyatakan berembuslah, berembuslah, berembuslah sekarang. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Nyalakan dirimu di hadapan Tuhan, melihat kuasa-Mu, Yesus Tuhan, dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhi setiap kami, kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Angkat tangannya, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan beri buat Tuhan.
urapan-Mu, curahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan, nyata bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kami menyembah muji Tuhan. Biar setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, maka kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya kami akan bersama-sama mendengarkan suara gembala sidang kami dan menyaksikan video hari khotbah Ibu Gembala sidang kami. Urapi setiap kami Tuhan, berikan hikmat yang baru bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, silakan duduk. Dan maka hari ini kita mau sama-sama sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala sidang kita terkasih Pendeta Darneti Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengatur hidup kita, apa yang harus kita lakukan ya? Kita tidak mau hidup kita sia-sia, kita mau berguna bagi Tuhan, berguna bagi bangsa, berguna bagi sesama, berguna bagi orang-orang sekeliling kita, keluarga kita. Nah itulah sekalian, untuk mengatur hidup kita harus hidup yang teratur dan diatur ya. Hidup yang diatur atau bagaimana kita untuk mengatur hidup kita, yaitu satu, kita selalu bersyukur. Yang kedua, kita matikan ego kita tidak mau ikut dunia, kita sangkal diri dan kita pikul salib. Kita tidak mau hidup di dalam keduniawian dalam arti kecemarannya dan juga materialistis misalnya ya. Dan kemudian kita yang ketiga, kita banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus. Dan kita percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, saya percaya Anda dan saya, kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pasti mau berguna bagi Tuhan Yesus dan kita mau atur hidup kita untuk kita selalu bersyukur, kita tidak egois, kita matikan ego kita tidak duniawi dan kita banyak menghabiskan waktu atau selalu ada connect dengan Tuhan setiap waktu. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala sidang kita terkasih dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberius Indonesia, dan saya akan bacakan suara gembala sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan tema Mengapa Roh Kudus Harus Dicurahkan. Roh utama doa pembukaan Tuhan Yesus, berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun dan punya roh majikan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami selalu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam pertobatan, agar nama kami semua tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Dan kami semua diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roh yang kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa. Kuasa tersebut akan mensahkan kita sebagai anak-anak Allah. Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah membawa kita kembali menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14-15. Roh Kudus memberi otoritas untuk melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Kekudusan bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kita harus berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan setiap firman Tuhan dalam batin kita, meneguhkan hati nurani kita, dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman kita semakin teguh dan kuat. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa melawan atau mengalahkan iblis. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Firman Tuhan mengajarkan agar kita melawan iblis. Kita bisa kalahkan iblis kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dapat melawan segala roh jahat. Yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kata saksi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dalam bahasa Yunani ditulis martus, yang berarti martir, atau seorang saksi yang mati bagi dirinya, agar Kristus hidup dalam kehidupannya. Sebagai saksinya Tuhan, kita harus selalu mau memberitakan Yesus dan menjadikan orang lain mendapat keselamatan di dalam Yesus. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan.
menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Saudara. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa kembali, Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk kami menerima lawatan jamahan-Mu pada hari ini Tuhan. Tidak cukup sampai di situ, kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar setiap kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh hamba terkasih Bapak Pendeta Dr. Insinyur Matius Yusuf tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami, dan pastinya firman Tuhan digenapi dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara pada hari ini. Roh Kudus yang ada dalam hidup dan hati kami, buat kami mengerti akan setiap apa yang difirmankan, buat kami mampu untuk melakukan setiap apa yang difirmankan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Saudara. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan ku, kita sambut kepada firman Tuhan dari mana berkasih Bapak Pendeta Dr. Insinyur Matius Yusuf. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita tunduk kepala kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini menjelang pencurahan Roh Kudus di hari Minggu, sepanjang 10 hari ini
Jemaat Tiberias banyak mengikuti ibadah-ibadah reli Pentakosta, reli pencurahan Roh Kudus. Kami percaya di awal akhir zaman ini Tuhan mau memberikan kepada kami kuasa. Tuhan akan memberikan kepada kami Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada malam hari ini di tempat ini bukan karena gagah perkasanya kami, bukan karena kehebatan kami, bukan juga kepintaran kami. Kami semua ada di tempat ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kami semua ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami semua ada di tempat ini karena Engkau yang memilih kami menjadi umat-umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar hamba mau nyatakan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak berani curi kemuliaan-Mu. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba, Tuhan Yesus berkati jemaat-jemaat-Mu, sehingga setiap orang datang ke tempat ini tidak ada yang pulang dengan sia-sia. Mereka datang dengan mencucurkan air mata. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang punya masalah Tuhan Yesus selesaikan, yang terbelenggu dilepaskan, yang belum punya anak berkati punya anak, yang belum punya jodoh berkati punya jodoh, yang punya Tuhan Yesus hari ini yang bekerja. Kami berdoa mereka tidak kena gelombang PHK, dan kami berdoa yang bekerja akan jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Apa saja yang dikerjakan mulai hari ini berhasil. Yang belum punya usaha berkati punya usaha. Yang sudah punya usaha berkati usaha mereka mulai hari ini diberkati berlimpah-limpah. Anak-anak yang sekolah, yang melanjutkan ke perguruan tinggi, berkati cerdas dan pintar dan dapat beasiswa. Yang melanjutkan ke S2 maupun S3, cukupkan biaya mereka. Dan di semester berikutnya berkati mereka mendapat beasiswa. Roh Kudus jangan berlalu dari kami di tempat ini. Berbicaralah pribadi lepas pribadi melalui setiap ayat firman Tuhan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih worship leader. Terima kasih singer. Terima kasih semuanya dengan luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi Maria. Ini liburan ya. Tetapi ya liburan pun masih datang cari Tuhan Yesus. Itu berkat yang paling besar. Tepuk tangan sekali lagi. Kekasih Tuhan, saya percaya kekasih Tuhan banyak yang mengorbankan waktunya untuk jalan-jalan. Tapi gak apa-apa, Tuhan tidak pernah merugikan kita. Tuhan akan memberkatimu. Hari ini akan saya doain satu persatu supaya diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Pada saat kita memperingatin Yesus disalibkan 3 hari Minggu, itu Jumat Agung. 3 hari kemudian Yesus dibangkitkan. Kemudian 40 hari berikutnya Yesus naik ke sorga. Dan 10 hari berikutnya pencurahan Roh Kudus, yaitu tepatnya pada hari Minggu. Tepuk tangan sekali lagi. Dan puji Tuhan karena kita lihat baru-baru ini kita lihat pada saat banyak yang memperingatin Yesus naik ke sorga. Ini yang fenomena luar biasa yang baru terjadi di Indonesia hanya beberapa tahun ini. Kenaikan bukan Isa Al-Masih, tapi kenaikan Yesus Kristus. Tepuk tangan sekali lagi. Berarti Indonesia sudah mengaku Yesus itu memang ke sorga. Katakan amin. Dan hari ini ada pencurahan Roh Kudus yang kita berdoa terus sepanjang 10 hari ini. Ada the Holy Spirit. Ini empowers kita. Ini akan membuat kita, memberi kita kuasa. Saya percaya tanganmu ada kuasa.
Mulutmu ada kuasa. Setiap langkahmu ada kuasa. Setiap tanah yang kau injak akan jadi tanah perjanjian. Seperti Yusuf menginjak tanah di Mesir, maka semua tanah yang diinjak menghasilkan gandum. Dunia mencari dia. Tepuk tangan sekali lagi. Dan saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi pada kita. Amin. Kamu berdoa orang sakit akan disembuhkan. Kamu akan kuat di dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan pada 8 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kamu harus memberitakan firman. Kamu harus menjadi saksi. Amin. Kita semua harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dalam bentuk apapun terserah. Bukan harus khotbah. Bukan harus jadi penyanyi singer. Bukan harus jadi WL, worship leader. Bukan harus jadi choir. Bukan harus jadi media segala macam. Siapapun kita, pasti Tuhan memberikan potensi yang luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Potensi kita luar biasa. Amin. Mari, hari-hari ini kita lihat krisis terjadi. Hari-hari ini kita lihat bahwa ini awal akhir zaman. Krisis terjadi di mana-mana. Krisis bukan hanya keuangan. Krisis kepercayaan. Krisis yang disebut dengan seperti tahun 98. Itu adalah multi krisis. Dan kali ini juga terjadi krisis. Dan saya percaya kita lihat dolar naik, sing dolar naik, semua naik. Tapi puji Tuhan, minggu yang lalu turun kembali. Tepuk tangan sekali lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat terjadi. Dan saya percaya malam hari ini kamu akan merasakan ada kuasa dan ada mujizat. Tepuk tangan sekali lagi. Mari kita baca sedikit firman Tuhan dulu supaya kita lebih semangat ya. Amin ya. Oke, mari kita lihat Kisah Rasul 2:17 sampai 19. Boleh gak sama-sama kita baca supaya semangat kita dalam firman ini. Malam hari ini adalah malam yang paling semangat. Amin. Amin. Yuk kita baca dengan semangat. Kenceng ya. 2:17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tepuk tangan dulu. Ke atas semua manusia, tentunya manusia yang percaya Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Ini Tritunggal. Ya Tuhan dan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kekasih Tuhan, mari kita lihat. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu yang perempuan akan bernubuat. Perhatikan baik-baik. Hari-hari ini antara nubuat dengan lubuat, jangan lubuat, oke? Saya percaya kekasih Tuhan, bahasa roh juga jangan lubuat, oke? Bahasa roh adalah bahasa yang Tuhan berikan supaya iblis tidak kenal itu bahasa. Kalau kita berbahasa roh sama terus semua, kiri buat bahasa roh apa, kanan bahasa roh, depan bahasa roh apa, belakang bahasa roh, kita juga ikut-ikutan. Itu tidak benar. Amin. Bahasa roh, banyak orang bahasa rohnya adalah silaba-laba-laba-laba. Jangan. Iblis sudah tahu kamu mau laba, benar? Kamu mau cuan, benar nggak? Hati-hati ya. Bahasa roh itu Tuhan curahkan nanti kuasa Roh Kudus. Dan sehingga kita bisa berbahasa roh. Kalau gak bisa berbahasa roh, jangan dipaksa, katakan amin. Bukan berarti bahasa roh, kita bisa bahasa roh, berarti Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang tidak bisa berbahasa roh, tidak seperti itu. Tidak pernah disebutkan seperti itu. Katakan amin. Dan kekasih Tuhan, yang saya katakan, nubuat itu adalah profetik. Profetik itu dari nabi, sekarang turun nabi. Ya, kita boleh sampaikan bahwa siapapun Tuhan akan memberikan, bukan hanya nabi, tetapi semuanya. Tadi firman Tuhan mengatakan, anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, dan kamu semua akan bisa bernubuat. Amin. Tetapi hati-hati, jangan lu buat, oke? Banyak yang lu buat loh. Ya, dia katakan, aku tahu loh kamu akan jadi apa. Jangan, kalau bukan dari Tuhan. Amin semua. Aminnya kurang kenceng nih. Sudah makan malam?
Sudah, tepuk tangan, kurangin makan malam kan gitu ya. Tepuk tangan lebih meriah lagi, kekasih Tuhan. Dan teruna-terunamu, firman Tuhan. Yuk kita lihat lagi. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Kekasih Tuhan, ini adalah akhir zaman. Awal akhir zaman, tetapi kita tidak tahu. Banyak orang bernubuat atau lubuat, saya tidak tahu ya, mengatakan bahwa akan terjadi yang dinamakan dengan akhir zaman ini hanya tinggal beberapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Saya katakan kalau itu adalah tidak benar. Amin. Kita tidak tahu kapan. Tetapi ini adalah awal akhir zaman. Apa dulu yang tertulis dalam firman Tuhan di kitab Wahyu, satu persatu lagi terjadi. Amin. Tapi satu persatu lagi digenapin, ini adalah tanda-tanda saja. Ya, tapi saya percaya kita anak-anak Tuhan Yesus, sebelum itu kita akan terangkat ke sorga. Ada rapture, tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan sekali lebih meriah. Nah, dan terunamu akan mendapat penglihatan, akan dapat penglihatan. Saya pada saat membaca firman Tuhan, saya selalu kasih tahu bahwa telepon bebas pulsa itu adalah 3, 3, 3, 50, 15. 3, 3, 3, 50, 15. Berapa? Oke, 3, 3, 50, 15. Pasti semuanya akan mengalami sesuatu dalam hidupnya. Tetapi kalau kamu pegang telepon bebas pulsa 3, 3, 3, 50, 15, maka kamu akan kuat. Amin. 33 ayat 3 Yeremia, firman Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui, yang tidak kau pahamin. Itulah kuasa Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu. Tepuk tangan sekali lagi. Pada saat kamu berseru, amin semua, berseru. Jangan hanya doa biasa. Berseru itu kalau perlu berlutut, amin. Kalau perlu angkat tangan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berserulah kepada Dia. Apa yang akan terjadi Tuhan akan beritahukan kepadamu. Tuhan akan memberikan kepadamu penglihatan-penglihatan. Tuhan akan memberikan kepadamu akan ada nubuat-nubuatnya. Amin. Yuk tepuk tangan sekali lagi. Ini pasti terjadi. Saya percaya kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya, maka saya selalu katakan, yesterday is a history only. Yesterday itu, kemarin itu hanya cerita, hanya sejarah. Today is a gift. Hari ini adalah berkat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tomorrow is a mystery. Besok itu misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi saya percaya kekasih Tuhan dan saya hidup harus benar. Amin. Dan kekasih Tuhan tetap sukacita aja. Tetap mengucap syukur senantiasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ingat ya, 3, 3, 3. Yeremia 33, 3. Berserulah kepadaku, aku akan memberitahukan padamu hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui dan tidak kau pahamin. Bisa-bisa besok emas akan naik. Nah, dikasih tahu kamu. Itu berkat. Amin. Ingat loh kekasih Tuhan. Kita di dalam Tuhan bukan hanya berkat di sorga saja, tapi berkat di bumi. Berkat itu tidak selamanya diukur dengan materi. Berkat itu bisa diukur dengan sukacita, damai sejahtera, sehat. Amin. Hari-hari ini kita lihat penyakit banyak loh. Kita lihat COVID sudah mulai ada kasusnya di Indonesia. Kekasih Tuhan, jangan anggap enteng, tetapi jangan takut. Amin. Tidak menganggap enteng berarti bukan takut. Amin. Kalau kamu takut, setan datang. Kalau kamu khawatir, setan datang. Kalau kamu cemas, setan datang. Produk setan itu yang membuat kamu takut, yang membuat kamu cemas, yang membuat kamu khawatir, yang membuat kamu tegang. Jangan. Amin. Apapun itu, tetap di dalam perlindungan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi, yuk lebih semangat. Pencurahan Roh Kudus itu harus semangat loh. Amin ya. Oke, kita lihat lagi 3, 50, 15, Mazmur 50 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan,
pada saat kita kesesakan, saya percaya suatu saat akan terjadi dalam hidup kita ada kesesakan. Ya, pada saat kamu kesesakan, firman Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tepuk tangan sekali. Aku keluputkan engkau, firman Tuhan mengatakan, aku akan meluputkan engkau. Engkau akan luput dari mara bahaya. Engkau akan luput dari bencana. Engkau akan luput dari kematian. Engkau akan luput dari kesengsaraan. Engkau akan luput daripada masalah. Katakan amin. Boleh sama-sama saya katakan amin? Tuhan baik. Katakan amin. Tetapi jangan lupa kamu berseru. Kita tidak tahu di saat-saat itu tidak ada yang bisa tolong kita lagi. Tetapi ada satu sosok, karena Roh Kudus sudah ada pada kita. Dia katakan, aku tetap menyertai kamu. Kemanapun, dimanapun dan kamu berada, ingat Roh Kudus tetap menyertai kamu. Yesus mengatakan, akulah Emmanuel. Aku tetap menyertai kamu. Amin. Kamu tetap di dalam penyertaan Tuhan. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah cemas. Tepuk tangan dulu dong. Iya, ini yang penting. Betul atau betul? Kekasih Tuhan, ya. Saya percaya hari ini saya gak turun-turun karena ini tinggi ya. Biasanya kalau saya khotbah saya pasti turun. Saya akan lihat siapa yang ngantuk, saya tahu nih. Ini agak jauh ini ya. Oke, tapi saya percaya Roh Kudus akan bantu saya melihat siapa yang ngantuk ya. Tidak boleh ada yang ngantuk, tepuk tangan sekali lagi. Nah, intinya saya mau sampaikan kepada kekasih Tuhan, kita tidak tahu bahaya mengancam kita. Hari-hari ini kita lihat ya, kekasih Tuhan, bencana alam akan terjadi terus. Penyakit-penyakit yang tidak pernah kita dengar akan muncul terus. Ya, penyakit itu bisa diprediksi oleh manusia, itu udah gak benar. Amin. Maka kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga dan berdoa. Ini paketan. Berdoa, jangan lupa berjaga-jaga. Berjaga-jaga, jangan lupa berdoa. Katakan amin. Berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa. Pasti aman. Tepuk tangan sekali lagi. Pasti aman. Tepuk tangan sekali lagi lebih meriah. Dan kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, teruna-terunamu, kita baca lagi, akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Amin. Ini akan terjadi. Pegang firman Tuhan ini. Ini akhir zaman. Pegang ini. Kamu akan dapatkan sesuatu dari Tuhan. Katakan amin. Dan percaya, kita baca lagi di 18. Yuk sama-sama ya. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Jadi bukan bernubuat ya. Nubuat. Profetik. Profetik bukan hanya pada nabi. Tapi profetik itu turun kepada kita semua. Anak-anak kita juga bisa bernubuat. Tepuk tangan sekali lagi. Ini penting ya. Ini penting digarisbawahin. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas. Di langit-langit. Dan tanda-tanda ada di bawah. Di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Nanti bisa baca di rumah ayat 20 lagi, lebih seru lagi. Besok saya sambung di gereja. Karena nggak boleh terlalu malam, oke? Hari Minggu masih ada gereja, oke? Tepuk tangan sekali lagi, yuk. Kasih Tuhan, mari kita lihat sama-sama. Kita coba lihat dulu ya. Tadi gembala sidang kita sudah menyampaikan poin-poin yang sangat penting. Saya mau memperkuat apa yang gembala kita sampaikan. Saya tambahkan lagi, jika Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan lihat. Yang pertama sama-sama, yuk sama-sama. Nextnya sama-sama. Yang pertama kita sama-sama lihat, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Siapa yang mau dapat kuasa? Mulutmu ada kuasa. Amin. Saya punya jemaat namanya Siu Ing ya, temannya Bu Meli. Kekasih Tuhan, pada saat dia di biopsi, dia telepon saya, Pak, doain saya. Saya bilang tetap saya doain. Sekarang juga. Tetapi kekasih Tuhan, saya belajar banyak. Pada saat kita mau dioperasi, di biopsi, kemudian ada ya ditanganin oleh dokter, jangan lupa puji-pujian Tuhan. Yang paling mudah nyanyian haleluya aja.
Haleluya, 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 sampai kamu kuat, sekuat apapun kamu nyanyi aja. Kamu akan lihat mujizat akan terjadi. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan takut, jangan khawatir. Pada saat-saat kritis, kamu memuji Dia sekuat tenagamu. Kamu akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Tuhan bisa ubahkan. Amin. Tuhan bisa ubahkan. Kalau kamu gerakkan hati Tuhan, Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha kasih. Dia akan bisa merubah. Kita anak-anak Tuhan tidak ada takdir. Anak-anak Tuhan tidak ditakdir harus jadi begini, tidak. Tuhan bisa mengubah. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita mujizat, miracle tadi. Kalau ada kuasa, ada miracle. Tepuk tangan sekali lagi. Yang saya sampaikan tadi, ada kuasa, ada miracle. Katakan amin. Aminnya boleh lebih kencang. Roh Kudus memberi kita kuasa. Dan ada mujizat dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Kekasih Tuhan, kalau sudah dapat mujizat, ya, jangan kita mengatakan itu kebetulan ya. Ingat, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ya, saya ketemu teman saya yang datang dari Aussie. Dari kecil, dia cari papanya, udah hilang papanya. Dia datang ke Indonesia cari papanya. Jumpa teman saya, sama-sama kita sering doa, namanya Pak Jun Chai. Didoain kayak kasih Tuhan. Mereka cari di Dukcapil di Indonesia, cari. Hanya butuh waktu tidak lebih 1 minggu. Hampir 40 tahun bisa ketemu papanya. Tepuk tangan sekali lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya juga pernah doa. Waktu masih ada Duta Merlin, seorang ibu, dia bilang sama saya, Pak, anak saya sudah hilang 10 tahun. Saya doain kekasih Tuhan. Dan beberapa minggu kemudian dia bawa anaknya udah ketemu. Tepuk tangan sekali lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat pasti terjadi. Jangan kamu tidak percaya mujizat. Jangan kamu katakan takdir. Tidak ada takdir. Takdir bisa dirubahkan. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus. Kalau kita tidak punya Tuhan Yesus, itulah takdir. Kita punya Tuhan Yesus, tidak takdir. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan. Katakan amin. Mari kita lihat. Saya ambil slide-nya. Jika Roh Kudus turun atas kita, maka yang pertama tadi saya katakan, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Kuasa-kuasa penglihatan yang akan datang apa yang terjadi. Amin semua. Supaya kita hati-hati ya. Tapi jangan terlalu takut. Saya pernah cerita teman saya. Ya, dia katakan kepada saya, Pak, dia orang nakes. Dia bilang sama saya, Pak, sudah mau kiamat loh. Waduh, kenapa mau kiamat Bu? Saya tanya. Ya, kalau udah kiamat, ya jangan lakukan apa lagi. Apapun jangan dilakukan. Kok begitu ya? Dia katakan pada saya, toilet di rumah saya aja, saya tidak mau perbaiki loh. Nggak perbaiki toilet, makin cepat jumpa Tuhan. Amin, amin, amin. Hati-hati. Saya pernah catat persentase orang jatuh lebih banyak di toilet, oke? Hati-hati pagi-pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan mengatakan aku masih muda, banyak jatuh di toilet, oke? Saya katakan kekasih Tuhan, kalau kamu tidak perbaiki toiletmu, maka lebih cepat kamu ketemu Tuhan, amin. Kekasih Tuhan, Jemaat Tiberias lebih hebat lagi, karena kita punya minyak urapan, tiap hari toiletnya diurapin minyak urapan. Licin lah, jatuh lah. Harus punya hikmat, amin, amin. Jadi orang harus punya hikmat, harus wise, itulah namanya wisdom, oke ya, amin. Boleh kamu doain toiletmu, taruh di tangannya minyak urapan, kau doain aja, dindingnya cukup, ngapain lantai kau urapin. 1 botol banyak juga diurapin, apa gak jatuh, amin, amin. Kekasih Tuhan, saya sangat percaya, kekasih Tuhan, jemaat-jemaat Tiberias Indonesia,
jemaat-jemaat yang luar biasa ya. Jemaat-jemaat yang fighting spiritnya hebat. Saya senang sekali ya. Saya di Tiberias sudah hampir 25 tahun, 26 tahun. Saya di gereja ini, saya melihat bahwa kita punya militannya tinggi banget. Tepuk tangan sekali lagi ya. Dan saya sangat percaya juga kekasih Tuhan yang ada di gereja ini, karena kita punya minyak dan punya anggur, amin. Minyak dan anggur tidak dirusakkan memang. Sekarang banyak loh orang ikutan pakai minyak urapan. Dulu kita pakai minyak urapan pertama, mungkin orang ketawain kita, benar nggak? Tapi firman Tuhan mengatakan, yang punya minyak dan yang punya anggur tidak dirusakkan. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, kekasih Tuhan, kedepannya kita lihat Roh Kudus tadi memberikan kepada kita kuasa-kuasa penglihatan. Kekasih Tuhan, saya sangat percaya, kekasih Tuhan, jangan absen kalau ada ibadah. Datang terus. Apalagi hari Minggu, amin. Boleh jalan-jalan, boleh. Setelah ibadah, pergilah jalan-jalan, amin. Amin. Kekasih Tuhan. Yuk kita lihat nomor 2 ya. Saya coba jelaskan nomor 2 apa yang Tuhan kasih nanti. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa untuk bernubuat. Maka jangan, hati-hati. Jangan kamu katakan kamu dari kamu sendiri. Datangnya dari Tuhan tadi. Tadi saya katakan telepon bebas pulsa 333, yaitu Yeremia 33 ayat 3, benar nggak? Baca firman Tuhan akan beritahukan padamu hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui, yang tidak kau pahami. Nah, dengan profetik kamu bisa bernubuat. Tepuk tangan sekali lagi. Berseru dulu kepada Tuhan. Jangan bernubuat, kamu bisa uji itu ya. Kamu bisa uji sesuatu yang datang dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Datang dari Tuhan pasti penuh dengan sukacita. Pasti penuh dengan damai sejahtera. Pasti penuh dengan kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Itu datang dari Tuhan. Harus diuji dulu. Amin. Amin. Aminnya kurang kenceng nih. Jangan lu buat ya. Banyak loh tiap hari Tuhan bicara sama saya tadi pagi. Tuhan bicara sama saya kemarin. Tuhan bicara sama saya malam. Tuhan bicara. Saya mengatakan pada kekasih Tuhan, semua kita Tuhan bisa bicara dengan kita. Kalau kita berdoa, kita memuji Dia, kita buka Alkitab, kita buka firman Tuhan. Nanti melalui ayat itu Tuhan bicara dengan kita. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Sama-sama saya katakan amin ya. Kuasa-kuasa untuk bernubuat kekasih Tuhan. Saya percaya kekasih Tuhan dan saya punya kuasa nanti bernubuat loh. Tetapi diuji ya. Jangan langsung disebarkan. Katakan amin. Dan kekasih Tuhan, penyakit apapun yang kamu derita pada saat ini, kamu jangan khawatir. Kamu jangan takut. Tuhan yang ciptakan kamu. Tuhan sanggup menyembuhkan kamu. Karena Dia punya spare part. Karena orang yang mencipta, Dia pasti punya spare part. Amin. Montir-montir itu hanya bisa memperbaiki, tetapi belum tentu bisa membuat itu jadi baik gitu ya. Yang bisa membuat kamu sehat, yang bisa membuat kamu sembuh hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Saya beberapa waktu yang lalu ada kesaksian dari Michelle ya, yang ikut saya tahu ya. Kita lihat kesaksian. Ya, kesaksian juga ya dari ya teman saya di gereja Tiberias juga, Daniel, kekasih Tuhan dari HB, hanya HB laki-laki harus 13,5. Dia dari mulai 5 dan 6 sekarang 13,5. Itu adalah mukjizat, bukan kebetulan. Jadi kalau kamu diberkati Tuhan, bukan kebetulan, itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kamu mengucap terima kasih dan jadi saksinya. Kalau pada saat kamu jadi saksinya, maka kamu akan jadi terang dan garam bagi banyak orang. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Lebih semangat lagi. Yang tepuk tangan paling meriah itu berkatnya paling besar. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga ini kita lihat ya.
Apa yang kita akan lihat nanti minggu kita akan sambung sama-sama. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa mujizat Allah yang lebih besar loh menjelang akhir zaman ini. Kamu akan diberkati. Apa saja yang kau kerjakan akan berhasil. Maka jangan tidur-tidur aja sekarang. Orang lagi tidur kamu jalan. Orang jalan kamu lari. Orang lari kamu sudah naik motor. Orang naik motor kamu naik mobil. Orang naik mobil kamu naik helikopter. Orang naik helikopter kamu pakai drone sudah, oke? Zaman sudah AI. Firman Tuhan saya sampaikan. Firman Tuhan mengatakan kita harus berubah. Di Matius 9 ayat 17, anggur yang baru bisa dicurahkan di dalam kantong kulit yang baru. Apa arti kantong kulit yang baru? Berani berubah. Berubah itu resiko. Tidak berubah jauh lebih berisiko. Risky to change, risky not to change. Kalau kita tidak mau berubah, selesai kita. Tuhan setiap saat memberitahukan kita di Matius 9:17, anggur yang baru bisa dicurahkan di dalam kantong kulit yang baru. Ada perubahan. Sebab kalau kamu tidak siapkan kantong kulit yang baru, anggur itu tekanannya tinggi. Kalau tekanannya tinggi, maka kantong kulit yang lama akan koyak, tidak akan menerima apapun. Tapi kalau kamu siapkan kantong kulit yang baru, maka anggur yang baru diisi di dalam kantong kulit yang baru. Firman Tuhan mengatakan, maka akan terpelihara kedua-duanya. Yang lama tetap dapat, yang baru Tuhan kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Amin semua. Ada sukacita kok kurang senyum? Biasa di awal bulan itu banyak senyum. Jangan takut PHK. Kalau kamu takut PHK, kenalah PHK. Amin. Kalaupun Tuhan izinkan itu di PHK, kamu punya potensi. Tuhan memberikan kita potensi yang luar biasa. Kamu jadi entrepreneur, jadi wirausahawan. Amin. Karena di Indonesia, entrepreneur tidak lebih dari 2%. Mestinya entrepreneur harus banyak. Jangan mau jadi pegawai negeri aja. Jangan mau jadi pegawai. Jadilah bos, oke? Amin, tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Walaupun bosannya jual pisang goreng, oke? Tuh, ya di Tanjung Duren, Bu Nani, pisang gorengnya jadi konglomerat, oke? Bisa apapun. Apalagi kamu punya potensi, mari kita gerakkan potensi kita. Jangan berada di comfort zone. Keluar dari zona nyamanmu, masuklah ke zona imanmu. Katakan amin. Jangan takut masalah, jangan khawatir, jangan cemas. Jangan takut. Kalau kamu takut, setan yang datangin kamu. Saya sangat percaya kekasih Tuhan. Tuhan memberikan kita 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Pergunakan itu talenta. Tepuk tangan sekali lagi. Kamu akan jadi orang yang hebat-hebat. Apalagi kamu jemaat Tiberias. Pasti hebat. Amin. Jangan lupa kalau udah hebat datang lagi Tiberias ya. Jangan sudah hebat, banyak yang udah hilang, missing in action, oke? Entah kemana dia. Jangan. Amin. Tetap berterima kasih. Karena melalui gereja itu penuh kuasa, ya. Tuhan memberkati saya, maka saya jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh ya? Firman Tuhan mengatakan, dengar baik-baik. Akhir zaman ini kuasa Allah, mukjizat Allah yang lebih besar. Hari ini kasih lebih besar. Amin. Saya percaya kekasih Tuhan di Jemaat Tiberias Indonesia akan banyak menjadi the rising star setelah krisis ini. Tepuk tangan sekali lagi. Akan jadi bintang-bintang yang baru. Akan menjadi bintang-bintang yang hebat. Akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin semua. Amin. Maka jangan tidur-tidur ya. Bangkit, amin. Jangan mengatakan Pak krisis Pak. Justru di krisis itu peluangnya besar. Amin semua. Amin. Kalau boleh, ya kita andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Lakukan bagian kamu. Apa yang dikatakan John Maxwell, ya. Baru ketemu Pak Argo sama Pak Risto, ya. Apa yang dikatakan John Maxwell? I will do my best, and God will take the rest. Aku melakukan bagian aku dengan maksimal. Bagian yang tidak bisa aku lakukan, aku andalkan Tuhan. Pasti hasilnya maksimal. Tepuk tangan sekali lagi. Lebih meriah lagi.
Amin semua. Oh iya, kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, supaya menguatkan hari ini. Saya hari ini mau kekasih Tuhan pulangnya agak sia-sia ya. Amin. Yuk kita lihat Kis 1:8. Yuk sama-sama. Kita akan menerima apa? Kuasa bila Roh Kudus turun atas kita. Yuk sama-sama kita baca. Tetapi, sama-sama katakan, tetapi kamu, sama-sama katakan, tetapi saya, yuk tunjuk saya. Ayo ya. Tetapi saya akan menerima, tunjuk tanganmu di atas, kuasa. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas saya, dan saya akan menjadi saksi. Firman Tuhan mengatakan jadi saksi di Yerusalem. Apa arti Yerusalem? Yerusalem itu keluarga kita. Banyak di antara kita, keluarga kita belum bertobat. Kita diem, salah. Banyak yang suaminya belum datang ke gereja. Banyak yang istrinya belum datang ke gereja. Banyak yang anaknya belum ke gereja. Banyak orang tuanya belum ke gereja. Banyak yang opungnya belum ke gereja. Ingat, jadi saksi jangan terlalu jauh dulu. Core-nya yang pertama Yerusalem. Itu adalah tempat yang suci. Yerusalem itu adalah core-nya. Jangan kamu selamatkan orang lain, keluargamu tidak selamat. Tuhan tidak mau itu. Maka disampaikan yang pertama adalah Yerusalem dulu. Amin. Kedua Yudea. Yudea itu dekat Palestina. Di Palestina banyak anak-anak Tuhan juga. Amin. Amin semua. Bahkan di Israel yang Kristen itu malah persentase sangat kecil, di bawah 10%. Masih ortodok. Amin. Mana di Palestina itu lebih banyak Kristen loh. Amin. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi di Yudea, ya, di tempat-tempat negara-negara yang lain, ya, atau teman-teman kita yang ada di Indonesia yang belum kenal Tuhan, itu Yudea namanya. Amin. Baru Samaria itu lawan kita di pegunungan. Samaria yang lebih susah. Kita juga harus jangkau jiwa-jiwa. Kita harus jadi saksi untuk mereka dan sampai ke ujung bumi. Itu perintah Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Tetapi selamatkan keluargamu dulu. Katakan amin. Ini ada baptisan nih, ya. Ada baptisan, selamatkan dulu. Kalau sudah dibaptis, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Boleh dibaptis 2 kali, 3 kali, 10 kali, silakan. Gak dibatasin kok. Amin semua. Amin. Mau dibaptis nanti di Israel? Oke, ayo. Amin. Biasanya dulu kita sering bawa ke Israel itu yaitu di Natal tahun baru. Wah, itu dingin amat. Kita bisa bergetar kaki tangan. Tapi sampai di air dibaptis tidak dingin. Tepuk tangan sekali lagi. Tuhan itu baik. Katakan amin. Amin. Saya punya teman, ya kebetulan murid saya, dia punya mama ke Israel karena dia pakai kacamata biasanya. Pada saat dia tidak pakai kacamata, dia guling-guling ke bawah. Ya, dia pikir itu sudah sungainya. Dia gak tahu itu di atas, guling-guling ke bawah. Orang pikir ini pasti ada terjadi geger otak atau terjadi cedera atau bisa aja mati. Tetapi ingat, sama sekali tidak ada luka satupun. Tepuk tangan sekali lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat terjadi. Setiap kali saya doain orang yang pakai kursi roda, yang pakai tongkat, saya suruh singkirkan itu tongkat. Singkirkan itu kursi roda. Saya katakan kita doa. Tuhan tidak pernah memperlukan kita. Kita bukan cobain Tuhan. Tidak mau kita, dia ketergantungan. Amin. Amin semua. Aminnya kurang kencang nih. Nyatanya sampai hari ini kita doain semua orang bisa berjalan. Tepuk tangan sekali lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan lupa, firman Tuhan mengatakan kalau setelah kamu terima kuasa, Roh Kudus sudah turun ke atas kamu, kamu harus jadi saksi Tuhan, yaitu di keluargamu, ya, mungkin di luar keluargamu Yudea atau lawanmu, kemudian yang lebih tinggi Samaria,
yang di pegunungan, yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya sama Tuhan, kamu sampaikan firman sampai ke ujung bumi. Itu yang perintah Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Ini ayat dipegang. Kisah Rasul 1 ayat 8. Pegang, ini perintah. Ini harus kita lakukan. Amin semua. Amin. Aminnya kok tinggal 3 orang. Padahal banyak. Amin. Mau menjadi saksi Tuhan? Angkat tanganmu, yuk lebih tinggi. Jangan setengah tiang itu duka cita. Kalau bendera setengah tiang itu lagi duka cita. 1 tiang dong. Iya, semua jadi saksi ya. Mau ya? Mau diberkati? Mau sehat? Mau sembuh? Angkat tangan lebih tinggi. Ya, yang tangan setengah nanti maju ke depan aku doain. Berarti ada tanda-tanda stroke. Oke. Angkat tangan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Tepuk tangan sekali lagi, lebih meriah lagi. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Lebih semangat lagi. Kamu pasti sembuh dari penyakitmu. Sama-sama saya katakan amin. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Siapa yang mau dipimpin Roh Kudus? Hari ini kita lihat hidup kita berubah. Saya mau kekasih Tuhan. Hari ini kita akan diberkati dengan luar biasa. Kalau Roh Kudus hari ini, kekasih Tuhan, sampai hari Minggu, kita akan lihat di dalam hidupmu ada kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu dapat kuasa yang besar. Saya juga mau kekasih Tuhan, keluargamu juga diberkati semua. Saya mau kekasih Tuhan, karena kuasa Roh Kudus turun di atasmu, kamu ada kuasa, kamu usir penyakit dalam tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya sakit penyakitku, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah kamu. Tepuk tangan sekali lagi. Apalagi firman Tuhan. Ya, saya selalu sampaikan Matius 18 ayat 19, jika 2 orang saja di dunia ini sepakat, ayolah sepakat. Firman Tuhan sudah katakan sepakat. Saya sampai hari ini, ya, walaupun saya di luar kota, saya tetap telepon istri dan anak, kita berdoa bersama. Pagi hari dan malam hari. Kalau kamu bisa berdoa bersama, firman Tuhan mengatakan, jika 2 orang saja di dunia ini sepakat, unity, meminta apapun, Yesus sendiri mengatakan, Bapakku di sorga akan mengabulkan doanya. Yang belum punya rumah, siapa yang belum punya rumah? Angkat tangannya. Doa dengan suami, dengan anak, Tuhan kasih saya rumah. Oke? Kamu lihat tuh, lewat tahun ini kamu punya rumah. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Amin. Tetapi sudah doa, bekerja. Amin. Jangan berdoa saja. Pagi, siang, sore, malam berdoa, habis itu tidur. Tuhan mengatakan, aduh, bagaimana bisa dapat rumah? Amin. Berdoa sampai kepada berhasil, itu harus berjuang. Berjuang itu bukan biasa-biasa. Orang lain biasa-biasa, kita luar biasa. Jangan biasa di luar, oke? Kita harus luar biasa, lebih semangat lagi dari yang lain. Saya percaya, tahun depan kamu pasti punya rumah. Bahkan ada yang tahun ini punya rumah. Bahkan ada yang bulan ini dapat rumah. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Siapa yang mau punya mobil? Angkat tangannya. Amin. Doa. Kamu punya kuasa. Tapi jangan lupa setelah berdoa, berjuang. Jangan santai-santai. Jangan leha-leha. Ingat, saya sudah katakan, orang belum jalan, kamu sudah jalan. Bangun lebih pagi. Jangan bangunnya kesiangan. Early bird, burung yang paling pagi berkicau, dapat makanan yang paling banyak. Kamu udah punya kuasa. Jangan bangunnya jam 12. Itu bukan early bird, itu angry bird. Yang ada ngomel-ngomel aja. Amin semua. Amin. Berdoa, berjuang sungguh-sungguh. Tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada sore. Rajin. Saya mau jemaat Tiberias itu semua sukses. Tepuk tangan sekali lagi. Habis itu setelah berdoa ayo, setelah berdoa apa? Berjuang.
Amin. I will do, ya. Aku akan melakukan bagian aku. Amin. Saya sangat percaya kekasih Tuhan. Jemaat Tiberias itu kalau doa sudah cukup luar biasa. Yang kedua itu berjuang ya. Berjuang sampai dapat. Kalau kamu belum dapat, bertahan dulu. Jangan nyerah. Jemaat-jemaat Tiberias Indonesia tidak boleh menyerah. Don't give up. Never give up. Tepuk tangan sekali lagi, lebih semangat lagi. Di hari pencurahan Roh Kudus ini saya sampaikan, setelah berdoa, kamu harus berjuang. Setelah berjuang, tahan dulu sebentar. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tapi firman Tuhan di pengkhotbah mengatakan, semua indah pada waktunya. Tepuk tangan sekali lagi. Semua akan indah pada waktunya. Yang belum punya pasangan hidup, berjuang. Kalau kamu suka seseorang, juang. Amin. Yang paling penting dia takut Tuhan nggak orangnya. Yang kedua, apakah dia itu hormatin orang tua nggak? Yang ketiga, apakah dia mengasihi kamu nggak? Kalau itu juang sampai titik darah penghabisan kata orang dunia, benar nggak? Berdoa. Percayalah kamu pasti mendapatkannya. Amin. Aminnya kurang kenceng nih. Saya tidak mau lihat loh jemaat Tiberias masih jomblo, oke? Firman Tuhan katakan berpasang-pasanganlah, beranak cucu-cuculah, ya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi lebih meriah. Jangan ada yang katakan pada saya, Pak, udah akhir zaman. Ada loh. Saya waktu kerja di Podomoro, satu di Agung Sedayu, kebetulan kalau dulu perayaan Natal saya ketuanya, ya. Ada satu yang dari Agung Sedayu yang bilang sama saya, Pak, Tuhan sudah mau datang. Di Podomoro ada satu juga. Itu 25 tahun yang lalu loh. Sekarang saya jumpa dia, Tuhan sudah mau datang. Umurnya sudah gocap sekarang. Dulu jabgo, bener? Sekarang udah gocap. Tuhan juga belum datang kok, benar gak? Kalau dia punya anak, sekarang sudah S1, lagi lanjut S2. Kekasih Tuhan, jangan mendahului Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi, yuk lebih meriah. Yang gak tepuk tangan berarti belum ada pasangan. Yuk tepuk tangan lebih meriah lagi, saya doakan ya. Malam hari ini yang belum ada pasangan, Tuhan kasih berpasang-pasang lah. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Aminnya kurang kenceng nih. Iya, saya mau kekasih Tuhan yang sudah waktunya silakan. Tuhan akan memberkatimu. Amin semua. Dan saya sangat percaya kekasih Tuhan, malam hari ini juga bertahan itu penting. Saya mau ulangi sekali lagi, jangan hanya berdoa. Bagaimana sampai kepada keberhasilan kalau tidak melalui yang di tengah ini? Berjuang dan bertahan. Ini yang selalu saya katakan kendaraannya, ini vehicle-nya. Kalau kita tidak punya vehicle, bagaimana berdoa sampai berhasil? Saya gak percaya bisa sukses. Harus berjuang dan bertahan sebentar. Karena waktunya Tuhan belum tiba. Nanti waktunya Tuhan, Tuhan tahu kapan waktunya. Gak mungkin hari ini minta, hari ini dapat, benar gak? Akhirnya kamu jadi manja. Jadi orang tua pun, kalau anak kita minta apapun, jangan langsung kasih. Berarti kamu manjakan anakmu. Anakmu tidak bisa menghadapi problema hidupnya nanti. Apakah selamanya kamu bisa bersama dengan dia? Tidak kan? Kekasih Tuhan, latih dia, latih batiniannya, latih dia punya fisiknya. Katakan amin. Saya mau kita jadi laskar. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Yuk, lebih semangat. Pokoknya jemaat Tiberias semua jadi orang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi akan dilepaskan di sorga. Tepuk tangan sekali lagi. Kamu akan sukses. Kamu tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebelum tergeletak dia akan topang dengan tangan kanannya. Sehingga kamu tidak tergeletak. Katakan amin. Amin ya. Jadi jangan mengambil jalan pintas. Hari-hari ini mungkin kita banyak salah pinjol, oke? Hati-hati. Mulai hari ini jangan banyak pinjol lagi. Kalau bisa jangan pay later.
Amin. Kalau dicari sampai ke lubang cacing loh, oke? Amin. Amin. Hati-hati. Kalau memang belum mampu, jangan pinjol, oke? Doa sama Tuhan. Jangan minta sama manusia, manusia mengecewakan. Minta sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tepuk tangan sekali lagi. Maka kamu harus berdoa sungguh-sungguh. Kamu berjuanglah sungguh-sungguh. Kamu bertahan dulu sebentar. Maka membawa kamu kepada berhasil. Yaitu doamu pasti didengar. Cuma harus melalui yang dinamakan dengan berjuang dan bertahan. Tepuk tangan sekali lagi. Amin semua. Amin. Aminnya kurang kenceng nih. Kekasih Tuhan, saya sangat percaya hari ini juga ya, kekasih Tuhan yang hadir di tempat ini tidak pulang dengan sia-sia. Saya mau doain kekasih Tuhan supaya semua diberkati, supaya semua sehat. Sehat itulah utama. Sukses di dalam Tuhan itu yang paling pertama. Kedua, core-nya yang pertama. Kedua, sukses di dalam keluarga. Ketiga, sukses di dalam kesehatan, itu penting sekali. Keempat, baru sukses di dalam karirmu. Semua ditambahkan kepadamu, akhirnya kamu sukses di dalam keuanganmu. Tepuk tangan sekali lagi. Kalaupun kamu punya hutang-hutang, barangmu sudah mau disita, berdoa terus. Kalau Tuhan izinkan itu disita, berarti Tuhan mau gantikan yang lebih baik untuk kedepannya kepada kamu. Kalau mobilmu disita, dia mau gantikan yang lebih baik. Kalau rumahmu disita, dia mau gantikan yang lebih baik. Kamu sungguh-sungguh andalkan Tuhan Yesus, tapi jangan lupa lakukan bagianmu. Tuhan akan melakukan bagian yang tidak bisa kamu lakukan. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Ntar hari Minggu semua kita akan dapat kuasa. Kita akan dapat mujizat. Tolong sekali lagi jangan lagi salah gunakan. Amin. Kalau kamu dapat berkat, kamu dapat kesehatan, jangan cobain Tuhan lagi. Pola hidupmu harus diperbaiki. Pola makanmu harus diperbaiki. Saya kalau jumpa anak Tuhan Yesus, saya makan sama mereka paling mengerikan. Semua makan daging, oke? Amin. Amin. Telepon saya, Pak, kami ada di sini lagi makan bakut teh, oke? Udahlah makan sendiri aja, oke? Kekasih Tuhan boleh makan, boleh. Tapi jangan tiap hari ya. Teman saya di Bekasi, tiap hari dia ke pasar. Beli kaki babi lah, kepala babi lah, semua dibelinya. Jeroan babi lah. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, pada saat Yesus setelah khotbah, dia menyeberangi sungai ke sana. Dia usir hanya satu orang dia mau tolong, yaitu kerasukan setan. Setannya lari ke ribuan babi. Kenapa gak ke ribuan kambing dan domba, oke? Kenapa babi? Artinya, hati-hati, babi itu enak. Tapi rentan terhadap penyakit, oke? Rentan terhadap setan juga. Tepuk tangan sekali, hati-hati. Jadi kalau firman Tuhan, kalau betul-betul kita perhatikan, maka kita berjaga-jagalah dan berdoa. Boleh makan, boleh. Jangan tiap hari itu dikonsumsi, oke? Amin, amin. Kok mukanya sedih? Dan saya percaya kekasih Tuhan malam ini, malam penuh mujizat. Saya berdoa malam hari ini, malam penuh dengan berkat. Saya mau doain, amin. Mari kita, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang kita ukurkan untuk pekerjaan Tuhan, diukurkan kembali kepada kita. Bukan janda di Sarfat memberi dari kekurangannya, bukan orang kaya memberi dari kelebihannya. Asal kita memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus akan memberkati kita ratusan kali ganda. Kekasih Tuhan, berilah apa yang ada pada kamu punya. Tuhan Yesus tidak pernah menghutang kepadamu, dia akan kembalikan kepadamu apa yang saat itu belum punya. Berkati tangan-tangan yang memberi. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Kita nyanyi Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Terima Roh Kudus hari ini. Sambil persembahan dijalankan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Doa semangat, yuk.
semangat nih. Kalau anggur baru tolong kiri kanan kasih curah dong. Ya, curahkan ke kiri. Kalau curahkan ke kiri, yang kiri nampung ya. Jangan saling curahkan. Berceceran nanti. Oke? Satu curah, satu simpen. Oke? Kalau ada tas ya buka tasnya. Lagi dicurahkan, tampung dengan tas. Berkatnya sama kamu. Loh semangat, anggur baru. Yuk 2, 3 ya. Anggur. Mungkin lebih tinggi juga, lebih semangat ya. Dinaikkan sedikit. Oke, lebih semangat ya. Pokoknya suami istri satu curah, satu tampung. Laki-laki, bapak-bapak nggak bawa tas, tampunglah di kantongnya. Amin. Ke kiri, ke kanan. Saya selalu katakan di belakang juga ditampung. Supaya kamu pulang itu dengan berkat yang luar biasa. Yuk lebih semangat, anggur baru. 2, 3 ya. Tampung. Bukan tas saja. Kalau ada keresekan, buka keresekannya aja. Dengan sukacita. Ayo, balik lagi. Yang lain tampung lagi. Tercurah, urapi umatnya. Nyataku. Kurang semangat. Anggur baru. 2, 3 ya, semangat. Tampung. Jangan semua curah, ceceran nanti. Penuhi umatnya dengan sukacita. Ayo minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasa. Kurang semangat malam ini harus lebih semangat. Anggur baru. 2, 3 ya. Anggur baru. Tampung. Yang lain tampung. Lihat kiri kanan dia. Umatnya dengan sukacita. Ayo minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya. Sekali lagi anggur baru. 2, 3 yuk. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya. Kecapean ya. Udah malam tapi belum jam 9 kok, gak apa-apa ya. Masih 8.30 ya. Amin. Kalau anggur baru dicurahkan, nyanyi lagu ini tampung. Kalau minyak baru dicurahkan, tampung. Amin. Jangan tampung semua juga. Berkati orang juga, anggur yang baru itu, minyak baru juga berkati orang lain. Saling memberkati. Saya percaya itu berbicara tentang iman. Kalau imanmu seperti itu, maka itulah yang kau dapatin. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita dapatkan. Jangan mindsetmu salah. Jangan mengatakan apa mungkin, apa bisa, mana mungkin, mana bisa. Ya tetap di situ-situ aja, benar? Kan mulai hari ini, Roh Kudus dicurahkan kepadamu. Kamu punya kuasa. Amin. Kita udah dengar firman Tuhan. Jangan lupa jadi saksinya di Yerusalem, di keluarga kita, di Yudea, mungkin teman-teman kita, mungkin di luar kita, dan kemudian di Samaria yang ada lawan kita, di pegunungan Samaria, artinya pegunungan yang belum kenal Tuhan. Jangkau sampai ke ujung bumi. Itu perintahnya. Kalau kita melakukannya, maka hidup kita luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Berkati tangan-tangan yang memberi. Balaskan 100 kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita masuk ke ruang Maha Kudus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
Kekasih Tuhan, tadi firman Tuhan mengatakan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus maka pulang dari sini punya kasih yang menyala-nyala. Amin. Apalagi kepada Tuhan. Yang kedua, ada semangat bersaksi. Harus bersaksi dimanapun. Dan semangat doa kita yang tinggi. Jangan kecewakan Tuhan. Semangat yang berkobar-kobar. Kalau boleh, firman Tuhan hari ini akan digenapin di dalam hidupmu. Maka hidupmu luar biasa. Kekasih Tuhan, di akhir zaman ini kekasih Tuhan, Tuhan akan memberikan, tadi firman Tuhan mengatakan, akan memberikan kepadamu mukjizat yang jauh lebih besar. Pada saat Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia mendapat pewahyuan dari Kristus, dari Yesus. Di kitab Wahyu 6 ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak selai sedinar. Tapi ada perintah dari Yesus, jangan rusakkan yang punya minyak dan yang punya anggur. Siapa yang punya minyak dan anggur? Sama-sama katakan saya. Sama-sama katakan tidak dirusakkan, tidak mengalami bara bahaya, tidak celaka, tidak mengalami sakit penyakit, sembuh dari penyakit, tidak dikalahkan oleh setan, tidak dikalahkan oleh iblis, tidak mengalami resesi ekonomi. Bahkan Tuhan memberkati setiap hari kita resepsi di dalam ekonomi ini. Tidak bangkrut, tidak kekurangan, diberkati ratusan kali ganda. Sama-sama katakan amin. Saya bacakan firman Tuhan di doa perjamuan kudus di kitab Yohanes 6, 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Firman Tuhan sudah di dalam kita dan kita di dalam dia. Tadi saya bacakan firman Tuhan di Matius 18 ayat 19. Jika 2 orang saja di dunia ini sepakat meminta apapun, Yesus sendiri mengatakan Bapakku di sorga akan mengabulkan doanya. Kekasih Tuhan, saya tadi memberikan sedikit kesaksian-kesaksian daripada orang yang didoakan. Tuhan memberikan dampak yang besar semua. Kekasih Tuhan, saya mau kekasih Tuhan, hari ini apapun pergumulan doamu, kalau boleh jangan doa sendiri. Doa bersama keluargamu. Doa bersama-sama, bangun mezbah Allah, bangun mezbah Tuhan di rumahmu. Di saat-saat ini kita pencurahan Roh Kudus, dan selanjutnya lakukan itu. Kamu kan lihat hidupmu di tahun ini dan tahun depan dan selanjutnya luar biasa. Kekasih Tuhan, mari kita angkat roti di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita dengan sama-sama berdoa, kita sama-sama meminta kepada Tuhan. Firman Tuhan di ayat 20 mengatakan hadiratku ada di tengah-tengah kamu. Dia mendengarkan doamu, dia mendengarkan doaku. Karena di gereja TBC Indonesia setiap kali ibadah ada perjamuan kudus. Karena unity, karena semangat berdoa, maka mujizat terjadi. Tuhan pakai gereja ini yang punya minyak dan anggur. Sama-sama kita angkat roti di atas kepala kita, sama-sama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluarga, suami, istri, anak-anak dan orang tuaku tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di ruang ICCU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, leukemia, demam berdarah, flu babi, flu burung. Aku tolak COVID-19 lagi merajalela di Taiwan, lagi merajalela di Singapura, di Malaysia. Kami berdoa, kami tolak masuk ke Indonesia, kami tolak penyebaran di Indonesia, kami tolak penyakit HMPV, Human Metapneumovirus Virus, kami tolak semua penyakit TBC, kami tolak penyakit karena peperangan antar negara dengan peperangan biologis. Aku
tolak penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Kristus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Kita dengan sepakat kita berdoa sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan harus melihat firman Tuhan mengatakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena kita lebih dari 2 orang sepakat kita berdoa. Kamu akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Malam hari ini malam penuh mujizat. Malam hari ini malam penuh dengan berkat. Malam hari ini malam penuh dengan jawaban. Sama-sama kita angkat anggur di atas kepala kita, sama-sama kita berdoa dengan sepakat, dengan unity di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kami semua berjanji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus, menolak poligami, poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua akan disembuhkan mulai hari ini. Kami semua tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak sakit kiste, kami tolak sakit tumor, kami tolak sakit jantung, kami tolak pasang ring, kami tolak pisau operasi, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak flek, kami tolak sakit TBC, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak gagal ginjal, kami tolak cuci darah, kami tolak bocor kreatinin, kami tolak sakit diabetes, kami tolak hepatitis ABC, kami tolak darah tinggi, kami tolak darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan diminum dulu, sebut nama penyakitmu masing-masing. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat terjadi, letakkan tangan kananmu di mana sakit penyakitmu. Tangan kirimu angkat darah Kristus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat terjadi pada malam hari ini. Siapapun yang meletakkan tangan kanannya di mana sakit penyakit mereka, dengan iman, hamba tidak curi kemuliaanmu. Kuasamu dinyatakan. Kami percaya sakit penyakit kami sudah sembuh. Sama-sama katakan amin. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, tidur pun diberkati. Dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kita akan mulia ke sorga sepanjang masa pesta di sorga. Dengan roti mana setiap hari kasut baru. Artinya kami generasi majikan jadi kepala, bukan ekor, naik, bukan turun. Apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang keluarga kami kerjakan, apa saja yang orang tua kami kerjakan, apa saja yang anak-anak cucu kami kerjakan, berhasil. Kami tolak gagal, kami tolak bangkrut, kami tolak kekurangan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Hutang-hutang kami lunas di bulan ini. Kami tolak krisis global. Tuhan jadikan berkat global bagi kami. Tuhan gantikan resesi ekonomi saat ini akan jadi resepsi bagi kami. Berkati sesuai dengan firman Tuhan. Kekayaan uang orang fasik disimpan kepada orang yang benar. Berkati kami 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan, kesulitan, hambatan, rintangan, problema, dan sakit penyakit malam hari ini sudah diselesaikan. Malam hari ini semuanya sudah diangkat di atas kayu salib. Inilah darah
Yesus Kristus. Mari kita minum darah Kristus. Hari ini kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan setiap doa kita, naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus yang menjamah melawat kita hari ini, mendengar dan menjawab setiap doa kita. Yesus terlebih besar, Yesus terbesar. Angkat kedua tanganmu sama-sama kita menyatakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jangan lupa, kalau besok masih ada ibadah dimanapun, ikutin. Ada di tempat ini juga besok ya. Datang. Hari Minggu jangan lupa ke gereja. Ini ada pencurahan Roh Kudus. Orang-orang teman-teman saya semua banyak berdoa. Karena ini awal akhir zaman. Tuhan akan memberikan kepada kita pencurahan Roh Kudus penuh kuasa. Kekasih Tuhan. Jangan lupa ada ibadah bawa minyak zaitun. Setelah didoakan ini jadi minyak urapan. Kita yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Setiap tetes minyak urapan tidak kembali dengan sia-sia. Jawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Ada pokok-pokok doa yang hamba angkat di atas mimbar. Kesulitan, hambatan, rintangan, problem dan sakit penyakit. Kami percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Semuanya Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Hamba urapin setiap pokok-pokok doa. Jawab doa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja Tiberias Indonesia. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaci. Berkati anak-anak menantu cucunya. Berkati pelayanannya penuh kuasa, mukjizat, penuh kesembuhan ilahi. Tuhan berkati gereja Tiberias Indonesia di bawah kepemimpinan gembala sidang kami. Tuhan pakai menjangkau lebih luas lagi jiwa-jiwa sesuai dengan firman Tuhan. Kau juga memberkati Bapak Pendeta Aristo Pariaci, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Berkati juga Bapak Pendeta Argo Pariaci, berkati Tuhan Yesus memimpin Bonarkes akan banyak menghasilkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Akan menghasilkan penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Akan menghasilkan juga profesional-profesional muda. Akan menghasilkan pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Engkau juga memberkati tempat ini Tuhan. Kau berkati worship leader, berkati singer, berkati pemain musik, sahabat kolektan, asyir, pendoa syafaat, pemegang OCD, media. Engkau berkati semua. Saat ini Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Angkat kedua belah tangan-Mu dengan penuh iman. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak cucu-cucumu. Diberkatilah kedua orang tuamu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Usahamu.
pekerjaanmu, bisnismu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati kau punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Atas perkenan Tuhan, kita semua diberkati berlimpah-limpah. Diperluas daerah kita. Apa saja yang kau kerjakan, kamu akan buka cabang. Tuhan Yesus menyertaimu. Dijauhkan kamu dari malapetaka. Dijauhkan kamu dari sakit penyakit. Dia pulihkan keluargamu. Dia pulihkan kesehatanmu. Dia pulihkan ekonomimu. Dia pulihkan keuanganmu. Sebentar jemaat-jemaat akan pulang ke rumah masing-masing. Tuntun dengan malaikat surgawi. Sehingga mereka pulang tidak kekurangan suatu apapun. Hamba serahkan jemaat-jemaat ini hanya ke dalam tanganmu. Tuhan Yesus pelihara. Tuhan Yesus jaga. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan maju yang mau didoakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Pada malam hari ini sampai jumpa di ibadah besok, ibadah Relido Pentakosta pukul 5 sore bersama dengan Bapak Pendeta Markus Mersio Patinama dan juga ibadah-ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom. Puji nama Tuhan.